Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Delima. Firman Tuhan untuk Minggu tanggal 29 Juni 2025 diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Delima, topik minggu kita pada minggu kedua setelah Trinitatis ini adalah setia mengikuti dan melayani Tuhan. Satia mangihuton dohot makobasi Tuhan. Topik ini akan kita hayati melalui nas firman Tuhan yang kalau kita lihat dalam bacaan tadi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bagian percakapan Allah dan Elia, dan bagian yang kedua adalah pemanggilan Elia menjadi nabi atau abdi Allah. Jadi ada 2 tokoh sentral dalam nas kita, yaitu Elia dan Elisa. Bila kita melihat kedua tokoh dalam konteks nas ini, Elia adalah seorang hamba Tuhan yang sudah lama dipanggil dan mengikut Tuhan serta melayaninya. Sedangkan Elisa, ia baru saja menerima panggilan ini. Tapi keduanya tidak soal tentang sudah berapa lamakah menjadi pelayan Tuhan. Mereka sama-sama dalam nas ini diperhadapkan pada panggilan yang sama, yaitu untuk setia, untuk taat dalam pelayanan itu, mulai dari awal hingga ujungnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada bagian pertama perikop ini, yaitu di ayat 15 sampai 18, berkisah tentang percakapan Allah dan Elia di Gunung Horeb. Bila melihat keseluruhan percakapan itu, ini adalah bagian terakhir dari percakapan itu, di mana Allah memberi perintah kepada Nabi Elia. Kita tentu tahu bahwa Elia adalah seorang hamba Allah yang memiliki kesetiaan yang sangat tinggi pada Allah. Dan ia bekerja dengan gigih demi untuk membawa bangsa Israel menyembah kepada Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dalam pekerjaannya, Elia juga seringkali tampil dengan spektakuler. Bahkan pada perikop sebelumnya, pada pasal 18, Elia baru saja dengan gagah berani mengalahkan ratusan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel.
Dia merupakan sosok Nabi Allah yang betul-betul mengesankan. Tapi dalam nas ini kita mendapati situasi bahwa Elia yang perkasa itu rupanya sedang menghadapi goncangan hebat dalam dirinya yang membuatnya sampai pada titik rasanya pekerjaan itu harus berhenti. Panggilan dan pelayanan itu harus dia akhiri. Dan ini mengejutkan bila kita melihat perjuangan dan kegigihan Elia selama ini. Tapi dia bisa sampai pada titik itu. Mengapa ini terjadi? Pertama adalah karena Elia sedang menghadapi ancaman pembunuhan dari Ratu Izebel, istri Ahab yang ingin balas dendam karena kekalahan nabi-nabinya di Gunung Karmel itu. Yang kedua adalah mungkin tadinya Elia berpikir setelah ia mengalahkan nabi-nabi Baal itu, maka umat Israel akan sepenuhnya kini menyembah Allah. Tapi kemudian dia menyadari bahwa bangsa ini dipimpin oleh seorang penguasa yang tidak takut akan Tuhan, sehingga kondisi ini secara politis akan sangat berat untuk mewujudkan pembaharuan iman pada bangsa itu. Karena itulah dia mengalami frustasi, dia mengalami keletihan yang luar biasa secara emosional, secara fisik dan spiritual. Bahkan secara mengejutkan dia meminta pada Tuhan, cabut saja nyawaku. Dan dia terus mengeluh dalam percakapannya pada Tuhan. Padahal ya Tuhan, aku ini bekerja segiat-giatnya bagimu, tapi apa yang kuterima? Malah nyawaku terancam dan kini aku pun seorang diri. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita pernah juga mengalami seperti apa yang dirasakan oleh Elia, rasa letih yang luar biasa, baik itu fisik, emosional, mungkin karena perjuangan yang melelahkan, atau mungkin tertekan karena pekerjaan yang dikerjakan tak juga kunjung menunjukkan buahnya, atau merasa seolah-olah kita berjuang dan berdiri sendiri tanpa ada orang lain yang bersama kita. Dan ini menimbulkan keletihan luar biasa dalam diri kita yang menyebabkan kita ingin mundur. Kalau istilah sekarang ini disebut dengan mengalami burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, mental yang kemudian membuat kinerja, motivasi kita, bahkan kesehatan bisa menurun. Dan kondisi burnout ini semakin hari semakin banyak ditemukan pada masa-masa ini. Bahkan ada sebuah survei dilakukan oleh CNN Indonesia menunjukkan bahwa 77% respondennya pernah mengalami burnout atau keletihan mental. Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui kisah Elia ini di bagian pertama ini kita sekarang tahu bahwa salah satu tantangan yang dapat muncul pada orang-orang yang selama ini giat dalam mengikut dan melayani Tuhan adalah seberapa dia mampu untuk bertahan dalam ketekunannya, bertahan dalam kerajinannya, dalam pelayanannya, kegigihannya yang selama ini dia lakukan. Bukan karena dia kemudian bisa menjadi sosok yang berubah, tetapi mengingat ada banyak tantangan, ujian, godaan yang mungkin untuk muncul di hadapannya. Dan terkadang itu bisa menggoncang kesetiaan seseorang. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi Tuhan Yesus pada Matius 24 saat dia bercerita tentang akhir zaman pada murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan bahwa akan ada banyak penderitaan yang dihadapi oleh orang percaya menjelang datangnya zaman baru yang akan datang. Tapi Tuhan Yesus katakan ketika penderitaan itu datang, berbahagialah orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya atau sampai akhirnya, karena mereka akan menerima keselamatan sebagai upah bagi mereka. Tentu di sini Tuhan Yesus memaksudkan bertahan dalam iman, rohani dan mental dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bila kita sekarang mungkin sedang mengalami tantangan untuk bertahan dalam kesetiaan atau mengalami keletihan, maka berdoa dan bermohonlah kita agar Tuhan memberi kekuatan untuk kita tidak menyerah. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan dalam keletihannya itu
Kemudian Allah tidak membiarkan Elia larut di sana, tapi Allah hadir meneguhkan Elia. Dan setelah Allah merasa peneguhan itu cukup, sekarang Allah melihat sudah waktunya bagi Elia untuk bergerak, dan Allah pun memberi dia perintah yang baru. Itulah pada nas kita ini Allah memerintahkan Elia untuk mengurapi 3 orang, yaitu Hazael sebagai raja Aram, Yehu sebagai raja Israel, dan Elisa bin Safat menjadi nabi untuk meneruskan pelayanan Elia. Dan ketiga tokoh ini dikatakan akan memiliki gerak yang sama untuk saling mendukung dalam pelayanannya. Bahkan Allah menutup percakapannya pada bagian ini dengan memberi informasi pada Elia, dia juga akan meninggalkan 7.000 orang Israel yang setia di Israel. Bapak Ibu, perintah ini sebenarnya menunjukkan babak baru dalam cara Allah merestorasi atau memperbaiki kehidupan umatnya. Bila tadinya Allah hanya memanggil, mengutus nabinya, tetapi sekarang Allah akan melibatkan lebih banyak lagi pihak, unsur untuk ambil bagian dalam misi pelayanan itu. Dia akan melibatkan raja-raja sebagai pemerintah, dia akan melibatkan juga bahkan bangsa Israel sebagai kaum awam. Dan nanti mereka ini semua dengan panggilan yang berbeda-beda itu, ada yang dalam pemerintahan, ada sebagai nabi, ada dalam pelayanan sehari-hari. Mereka semua akan sama-sama bergerak membawa bangsa Israel kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sini kita melihat demikianlah panggilan pelayanan itu disiapkan Allah pada umat manusia dalam berbagai bidang yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil untuk melayani di tempat ibadah, ada yang dipanggil sebagai pemerintah, melayani sebagai masyarakat dalam berbagai bidang keahlian. Dan semua panggilan itu sama, tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya. Tugas kita sama, yaitu agar melalui pekerjaan dan panggilan kita, dunia melihat kasih dan kuasa Allah, sehingga semakin percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya pada bagian kedua kita melihat proses pemanggilan Elisa. Itu kita temukan pada ayat 19 sampai 21. Diceritakan bahwa Elia itu tidak lebih dahulu bergerak mengurapi raja-raja itu, tapi dia pergi mencari dan mengurapi Elisa. Rupanya dia kelihatannya sudah tidak sabar ingin memiliki rekan sepelayanan. Dan ketika Elia bertemu dengan Elisa, pada waktu itu Elisa sedang bekerja mengembalakan lembu yang jumlahnya disebut 12 pasang. Ini menunjukkan bagaimana gambaran latar belakang Elisa. Rupanya dia adalah seorang dari kalangan yang mapan secara ekonomi. Ini adalah kehidupan yang tidak banyak ditemukan pada masa itu. Hanya orang kaya saja yang punya cukup lahan untuk bisa memelihara lembu yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya ada perbedaan-perbedaan kontras antara Elia dan Elisa dalam hal background mereka. Elia menjalani kehidupan sederhana. Kita tahu bahwa dia hidup dari makanan yang dibawa oleh burung gagak. Dia juga menumpang pada keluarga janda yang miskin. Elia juga adalah sosok yang penyendiri. Berapa kali dia mengerjakan pekerjaannya ditunjukkan sendirian. Dan dia juga memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi penguasa-penguasa yang jahat. Tapi sebaliknya Elisa, dia memiliki kekayaan yang sangat besar. Dia juga adalah sosok yang kelihatannya mengembangkan pola hubungan yang baik dengan penguasa. Sebab nanti kita akan melihat di pelayanan Elisa, dia juga berbicara dengan raja-raja yang meminta nasihat-nasihat darinya. Artinya kedua sosok nabi ini menempati spektrum sosial bahkan kepribadian yang berseberangan. Tetapi rupanya panggilan Allah tidak memandang rupa. Dia bisa memakai siapa saja asal mereka mau setia. Elisa tidak perlu menjadi seperti Elia.
Dan untuk bisa melakukan pelayanan itu, dia bisa melakukan pelayanan itu dengan keotentikannya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, cara pemanggilan Elia terhadap Elisa juga unik. Dia melemparkan jubahnya, dan ini adalah isyarat atau simbol bahwa Elia memberikan sebagian otoritasnya pada Elisa. Dari sudut Elia, tidak ada rasa cemburu atau ketidakrelaan saat dia harus meninggalkan pelayanan itu dan membiarkan orang lain melanjutkannya. Bukankah hal ini sering menjadi masalah saat terjadi estafet kepemimpinan misalnya? Dari sudut Elisa, dia pun langsung mengerti tindakan Elia ini. Tidak ada penolakannya untuk mengikuti Elia. Dan bukankah sering terjadi banyak orang yang memiliki terlalu banyak pertimbangan ketika dipanggil untuk melayani Tuhan? Tetapi Elisa selanjutnya bahkan melakukan hal yang luar biasa. Dia juga menyembelih lembunya itu dan memasak dagingnya dengan bajak lembu yang dia gunakan sebagai kayu api. Apa artinya ini? Ini adalah pernyataan yang kuat dari Elisa tentang komitmennya terhadap pekerjaan baru itu. Dia menunjukkan betapa dia akan secara total mengikut Tuhan. Meskipun dia tahu ada tantangan, tapi dia rela meninggalkan kenyamanannya demi melayani Tuhan sepenuh hati. Dan ini adalah sebuah karakter yang sangat penting dimiliki oleh hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, totalitas terhadap pelayanan terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan akhirnya dari kisah kedua nabi ini kita telah belajar tentang hal kesetiaan dalam mengikut dan melayani Tuhan. Dari Elia kita belajar pentingnya bertahan dalam pelayanan itu hingga akhirnya. Bukan hanya bertahan dalam iman, tapi juga bertahan dan setia dalam banyak hal di hidup kita. Bahkan dalam hubungan pernikahan, dalam tugas, dan dalam banyak hal lagi. Dan dari Elisa kita belajar bahwa mengikut Tuhan itu membutuhkan kebulatan hati dan komitmen yang benar-benar kuat untuk sepenuhnya melayani Tuhan. Sekarang panggilan Tuhan itu juga sampai pada kita. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus dan terlibat dalam pelayanannya di dunia ini. Menurut bagian yang Tuhan berikan pada kita, di manakah posisi kita saat ini? Ini menjadi perenungan. Apakah kita seperti Elia yang hanyut dalam perasaan letih dan selalu mengeluh bila ada tantangan yang muncul? Atau kita seperti Elisa yang menyambut setiap panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Ini aku Tuhan, aku mau mengikut dan melayanimu sepenuh hati." Seolah Elisa katakan, "Dunia di belakangku dan salib di hadapanku." Kiranya Tuhan memampukan kita untuk setia dalam pelayanan di hadapannya. Amin. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu melalui hamba-Mu Elia dan Elisa. Kami belajar tentang kesetiaan terhadap Engkau. Kami berdoa biarlah Tuhan, apapun pelayanan kami, dimanapun bidang kami, biarlah kami bisa mengerjakannya sungguh-sungguh, bukan hanya seperti untuk diri kami, tapi juga untuk Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil kami. Karena itu biarlah kami menyambut anugerah itu dengan mengerjakannya secara sukacita dan penuh kesetiaan pada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami. Amin.